una vagina. Seorang dokter ahli kulit melakukan eksperimen gila terhadap seorang pria yang telah menghancurkan hidup putrinya. Pria itu menjadi transgender dengan cara terpaksa. Namun lebih gilanya lagi, dokter itu malah jatuh cinta kepada wanita ciptaannya itu. Mari kita saksikan keseruan film ini. Di Spanyol, seorang ahli bedah plastik bernama Robert, memberikan materi di universitas ternama di kota itu. Saat itu, Robert menjelaskan bahwa dirinya telah berpartisipasi dalam 3 dari 9 transplantasi wajah di seluruh dunia. Itu artinya, dia memiliki banyak pengalaman dalam pembentukan dan pemeliharaan otot kulit. Dalam perjalanan pulang, Robert mampir ke rumah sakit untuk mendapatkan kantong darah tambahan, dengan cara menyuap seorang karyawan. Untuk diketahui, tanpa persetujuan dan sepengetahuan dokter-dokter lainnya, Robert telah melakukan eksperimen ilegal terhadap seorang wanita bernama Vera. Vera hidup di sebuah kamar di perkebunan terpencil milik Robert. Wanita itu mengenakan setelan seluruh tubuh. Sepanjang hari, dia hidup dalam situasi tidak terlalu menyenangkan. Dia melakukan berbagai hal untuk menyibukkan dirinya melalui berbagai cara, seperti yoga, membaca, dan membuat boneka menyeramkan dengan menggunakan potongan kain yang ia sobek dari gaunnya. Makanan dikirimkan kepadanya melalui lift makanan, dan jika dia membutuhkan sesuatu, dia bisa menggunakan komunikator di ruangan itu, untuk bertanya pada Marilia, kepala pelayan. Marilia, ¿estás ahí? Toma esto. Ketika Robert sampai di rumah, dia selalu memasukkan darah itu ke dalam mesin laboratorium pribadinya. Namun, terlebih dahulu dia pergi ke kamarnya untuk memeriksa Vera melalui kamera CCTV. Setelah dia yakin semuanya baik-baik saja, Robert mengunjungi Vera. Tapi, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Ketika masuk ke kamar itu, Robert menemukan Vera yang terluka. Robert segera membawanya ke ruang operasi pribadinya, untuk mengobati luka wanita itu. Saat itu, Vera mengatakan jika dia ingin mati saja, daripada harus hidup sebagai kelinci percobaan Robert. Namun Robert tidak menanggapi serius ucapan Vera. Saat menyentuh kulit Vera, Robert pun menyadari betapa lembutnya kulit ciptaannya itu. Beberapa hari kemudian, Robert berhasil menjadi satu-satunya penemu kulit buatan yang tahan terhadap luka bakar dan gigitan serangga. Dengan menggunakan manekin yang telah dibentuk khusus seperti tubuh Vera, dia menyiapkan tambalan khusus kulit sintetis, untuk menggantikan kulit asli Vera. Sekarang, Vera tidak akan bisa terluka lagi. He bautizado con el nombre de Gal, resistente a la picadura de cualquier. Beberapa hari kemudian, Robert secara resmi mempresentasikan kulit buatan tersebut pada simposium medis. Robert mengklaim bahwa dia telah mengujinya pada hewan, dan bisa kebal terhadap malaria. Penemuannya itu dinamai Gal. Saat itu, Presiden organisasi mengajak Robert ke sudut pribadi, untuk menanyakan bagaimana dia berhasil mengeraskan kulit, agar kebal terhadap malaria. Setelah mendengarkan penjelasan Robert, Presiden organisasi tidak dapat menerimanya. Dia pun memerintahkan Robert untuk meninggalkan semua penelitiannya itu. Selanjutnya, Robert mengobrol dengan teman lamanya, Fulgencio. Temannya itu berpendapat Robert harus kembali menjadi dokter yang normal. Ketika Robert kembali ke rumah, dia memperhatikan Vera di layar monitor, dan menyadari betapa cantiknya wanita ciptaannya itu. Robert pun ingin mengunjunginya, untuk memberitahunya bahwa dia telah selesai, tubuhnya sudah sempurna, dan tidak memerlukan perbaikan lagi. Vera berpikir bahwa seharusnya dia bisa hidup dengan keadaan normal, tanpa kurungan lagi. Vera mencoba bersikap ramah kepada Robert, untuk meyakinkan Robert agar memberinya kebebasan. Namun, Robert merasa tidak nyaman, dan bergegas meninggalkan ruangan itu. Si sigues con el tema me voy. Estoy hecha. Keesokan harinya, ketika Robert sedang tidak berada di rumah, seorang pria berpakaian harimau yang baru saja mengikuti karnaval, membunyikan bel rumah. Pria itu bernama Zeka, anak dari Marilia yang terasing. Merasa nostalgia, Marilia keluar setidaknya untuk menyapa anak kesayangannya itu. Namun, Marilia melarangnya memasuki rumah, karena Robert melarang siapapun tamu yang berkunjung untuk masuk tanpa seizin darinya. Tetapi Zeka tidak menghiraukan, dan tetap memaksa untuk masuk. Kemudian Marilia berpikir, tidak ada salahnya jika Zeka masuk, dan ke dapur, untuk sekedar memberi makan kepada putranya itu. Ketika menonton televisi, Marilia melihat berita tentang perampokan sebuah toko perhiasan. Di sana, terlihat wajah Zeka yang tertangkap kamera. Ternyata putranya itu ke sana hanya untuk bersembunyi, dan bukan karena merindukan wajah ibunya.
Satu-satunya alasan mengapa polisi tidak menemukannya, sejauh ini adalah berkat kostum yang dia gunakan. Zeka pun mengatakan kepada ibunya, bahwa dia ingin Robert mengoperasi wajah, dan mengubah penampilannya. Namun Marilia menolak membantunya, dan meminta Zeka untuk segera pergi. Namun, ketika Zeka ke dapur untuk mencari alkohol, dia menemukan monitor pemantau yang menunjukkan Vera. Anehnya, wajah Vera terlihat familiar, dan Zeka tidak mengerti bagaimana dia bisa berada di rumah itu. Mengetahui itu, Marilia meminta anaknya untuk segera meninggalkan rumah itu, sambil menodongkan sebuah pistol. Namun Zeka kemudian melompat ke arah Marilia untuk menangkapnya, setelah itu Zeka mengikatnya ke kursi. Mete un disparo. Dengan segera, Zeka naik ke atas untuk mencari Vera. Tetapi dia menemukan pintu kamar itu terkunci. Hal itu tidak membuatnya menyerah. Zeka pun segera kembali kepada ibunya, dan mengancamnya agar memberitahunya di mana keberadaan kunci kamar Vera. Begitu Zeka membuka pintu, Vera menendangnya untuk membela diri. Dia berjuang melawan cengkeraman sang macan, demi bisa melarikan diri. Namun sayangnya, Zeka jauh lebih kuat, dan berhasil mengalahkannya. Dan segera membawa Vera ke tempat tidur, untuk menghidupkan kembali masa lalu mereka. Di lantai bawah, Marilia mulai bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan oleh putranya kepada Vera. Namun tak berselang lama, Robert pun pulang. Ketika dia melihat apa yang terjadi di kamera pemantau, dia segera mengambil senjatanya. Dan... Zeka pun game over seketika. Beberapa saat kemudian, ketika Robert membereskan mayat Zeka, Marilia bercerita kepada Vera, kisah rahasia di balik Zeka dan Robert. Ternyata Robert dan Zeka merupakan saudara tiri. Namun Marilia tidak pernah memberitahu kepada siapapun. Saat bekerja sebagai pembantu di rumah itu, Marilia dihamili oleh ayah Robert, Marilia pun menghilang untuk beberapa waktu. Dan setelah Robert lahir, sang majikan mengambil kembali anaknya, dikarenakan istrinya yang mandul, dia juga mempekerjakan Marilia di rumah itu. Karena telah melahirkan, dan merawat Robert dari kecil, Marilia merasa tetap berhak sebagai ibu Robert, meski tak ada seorang pun yang tahu, sedangkan Zeka adalah anak dari hubungannya bersama majikannya yang lain sebelum dia kembali ke rumah Robert. Saat Vera bertanya mengapa Zeka mengira dia mengenalnya, Marilia menjelaskan bahwa Vera mirip dengan Gal, istri Robert yang telah meninggal. Zeka tumbuh besar di jalanan, dan jauh dari kasih sayang ibunya. Namun beberapa tahun yang lalu, dia datang menemui Marilia untuk meminta bantuan. Ketika itu, pada pertemuan pertama, Gal langsung jatuh cinta kepada Zeka. Hubungan terlarang Zeka dan Gal, berujung dengan mereka yang sepakat untuk melarikan diri bersama. Sayangnya, mereka mengalami kecelakaan mobil, di mana Zeka berhasil menyelamatkan diri, tetapi Gal hampir mati terbakar. Robert menemukan Gal nyaris tidak bertahan, dan membawanya kembali ke rumah. Robert menyembunyikan semua cermin yang ada di rumah itu, agar Gal tidak akan bisa melihat wajahnya yang hancur akibat terbakar. Sejak itulah, Robert melakukan penelitian tentang transplantasi wajah. Tetapi usahanya tidak cukup cepat. Suatu sore, Gal mendengar putrinya bernyanyi di luar. Kemudian dia turun dari tempat tidur untuk mendekati jendela. Akhirnya, dia bisa melihat bayangannya lagi. Keterkejutan melihat wajah yang hampir tidak terlihat seperti manusia, terlalu berat untuk ditanggungnya. Karena tidak bisa menerima kenyataan, Gal memutuskan untuk melompat, dengan teriakan yang menggema ke seluruh rumah. Que ve nacer a flor, oh corazón de solidão. Tubuhnya terjatuh di taman, tepat di depan putrinya yang sedang bermain. Kejadian itu menjadi trauma yang bertahan selama bertahun-tahun di dalam keluarga mereka. Scene kembali kepada saat sekarang. Terlihat Robert yang baru saja selesai dari menguburkan jenazah Zeka. Akhirnya, malam itu Robert membawa Vera untuk tidur di tempat tidurnya. Bibir mereka akhirnya melakukan silaturahmi yang mendalam. Namun Vera belum mau melangkah lebih jauh, dikarenakan torpedo Zeka masih meninggalkan rasa sakit di organ intimnya. Keduanya hanya bisa berpelukan, sampai akhirnya mereka tertidur. Kemudian scene flashback ke waktu 6 tahun yang lalu. Terlihat Robert menghadiri sebuah pesta pernikahan bersama putrinya, yang bernama Norma. Setelah dewasa, Norma masih meminum obat untuk membantunya bisa bersosialisasi, setelah trauma atas kematian ibunya. Saat pesta sedang berjalan, Robert menyadari jika Norma tidak ada di sampingnya. Dia pun pergi ke taman untuk mencari putrinya. Ketika itu, Robert berpapasan dengan seorang pria yang menaiki sepeda dengan tergesa-gesa. Tak berselang lama, Robert menemukan sepatu dan mantel milik putrinya.
Dia mengikuti jejak aksesoris itu, sampai akhirnya dia menemukan Norma tak sadarkan diri di tanah, dalam keadaan baju yang sudah tidak semestinya. Norma! Robert pun berkesimpulan bahwa ini adalah perbuatan pria bersepeda, yang beberapa saat lalu dia jumpai. Norma pun bangun, namun ketika melihat Robert, dia berteriak, karena dia mengira Robert adalah laki-laki yang baru saja meruda paksanya. Scene beralih kepada Vicente, seorang pemuda yang bekerja bersama ibunya di toko pakaiannya. Pada saat itu, terlihat Vicente sedang mencoba untuk menggoda Norma. Norma yang lugu, dan kurang bersosialisasi, diberikan obat-obatan oleh Vicente. Kemudian, dia membawanya ke taman. Saat itu, Norma melepas mantel dan sepatunya, hanya karena dia merasa tidak nyaman. Tetapi Vicente menganggapnya sebagai sinyal untuk melakukan hubungan badan. Dengan segera, Vicente menyeret Norma ke bawah pohon, untuk mengeksplor tubuh wanita itu. Awalnya Norma tidak keberatan, namun seketika trauma terhadap kematian ibunya pun kembali, kemudian Norma mulai berteriak. Dan mencoba untuk berontak. Ketika Vicente menutup mulutnya, Norma memberikan sebuah gigitan. Hal itu membuat Vicente memukulnya, dan secara tidak sengaja menjatuhkan Norma. Karena panik, dia segera memperbaiki pakaiannya, dan keluar dari sana dengan sepeda. Vicente tidak menyadari, bahwa Robert sempat melihat plat nomornya. Beberapa hari kemudian, ketika Vicente sedang di jalan, Robert yang menggunakan mobil, mendekati, dan memukulnya, hingga membuatnya terjatuh. Robert pun menembak Vicente dengan anak panah yang diberi obat bius, sehingga membuat Vicente tertidur. Robert menculiknya, untuk dijadikan tahanan di garasi tua di rumah miliknya. Tidak butuh waktu lama, Robert berhasil membuat Vicente menjadi seperti orang gila di sana. Robert tidak pernah berbicara dengannya, dan datang hanya untuk menyiramnya dengan selang, atau membawakan air dan beberapa potong roti. Ibu Vicente pergi ke polisi untuk meminta bantuan, tetapi polisi menemukan sepedanya di bawah tebing, dan berasumsi bahwa Vicente meninggal saat jatuh. Atau mungkin juga dia sudah pergi meninggalkan kota. Sementara itu, Robert tetap mengunjungi Norma di rumah sakit jiwa. Namun dia masih takut padanya, dan bersembunyi di lemari setiap dia datang. Soy papá. Norma. Akhirnya, Norma menemukan takdir yang sama seperti ibunya. Tragedi itu yang mendorong Robert yang seorang dokter biasa, menjadi ilmuwan gila. Beberapa hari setelah pemakaman Norma, Robert pulang untuk mencukur, dan membius Vicente. Kemudian dia membawa Vicente ke ruang operasi pribadinya. Fulgencio, dan dua teman ahli bedah Robert lainnya, datang untuk membantu prosedur tersebut. Mereka mempercayai surat palsu Robert, yang mengatakan jika pasien ini datang kepadanya karena keinginan pasien itu sendiri. Operasinya berjalan lancar, dan setelah beberapa jam, Vicente pun terbangun. Dia menyadari jika Robert telah memaksanya menjalani vaginoplasti. Una vagina. Sejak saat itu, Vicente mulai tinggal di ruangan terkunci di dalam rumah, dan dia harus merawat selangkangan barunya, dengan menggunakan mainan yang dapat mencegah lubang tersebut menutup, hingga menimbulkan bekas luka. Setelah area itu sembuh, Robert yang terobsesi mulai membantu Vicente. Dia melakukan semakin banyak prosedur, untuk mengubah tubuh Vicente menjadi wanita, termasuk memberinya payudara penuh dan suara bernada tinggi. Sejak saat itulah, Vicente mulai mengenakan setelan seluruh tubuh, karena Robert mengira itu bisa melindungi kulitnya dan membantunya membentuk tubuh baru. Beberapa minggu kemudian, dia diberi wajah Gal, dan Robert menamainya Vera. Pada masa-masa awal, Vera mencoba memberontak dengan menghancurkan gaun di kamarnya, dan mengabaikan tata rias, dan buku-buku feminin yang terus dikirimkan Robert padanya. Dia hanya menyimpan eyeliner yang akan dia gunakan untuk menggambar di dinding, gambar-gambar itu untuk mengingatkan tentang hari-harinya saat berjuang untuk mempertahankan identitas aslinya. Satu-satunya sumber hiburannya saat itu adalah televisi, yang memungkinkannya untuk belajar tentang yoga. Kembali ke masa sekarang, pasca kejadian terbunuhnya Zeka, Robert tidak ingin lagi mengambil resiko dengan mengurung Vera di kamar. Sekarang Vera diperbolehkan berkeliaran di sekitar rumah, dan menjalani kehidupan dengan normal. Namun Marilia tidak menyukai keputusan Robert, karena menurutnya Vera masih tidak bisa dipercaya. Ternyata Robert begitu memujanya, dan ketika dia mendengar Vera berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya, Robert mengizinkan Vera ke kota untuk pergi berbelanja, dan membawa Marilia sebagai pendampingnya. Beberapa saat setelah para wanita itu pergi, Fulgencio datang mengunjungi Robert. Fulgencio bersikeras meminta Robert untuk berhenti dari penelitian gilanya, atau dia harus berhenti sebagai dokter di rumah sakit. Namun Robert menolak permintaan temannya itu.
Kemudian Fulgencio pun menunjukkan kepada Robert berita di surat kabar, yang memuat artikel tentang orang hilang, dan di surat kabar itu terdapat foto Vicente. Fulgencio mengingat jika lelaki di surat kabar itu, pernah dia jumpai di ruang operasi pribadi Robert pada saat itu. Menyadari eksperimen ilegalnya terbongkar, Robert segera mengambil senjata dari laci mejanya. Robert pun mengancam Fulgencio. Pada saat bersamaan, Vera pun datang. Kepada Fulgencio, Vera memberitahu bahwa dia telah memberi persetujuan penuh atas operasi itu. Pengakuan Vera itu membuat Fulgencio segera pergi meninggalkan rumah Robert. Robert no me raptó. ¿Una crema? Vente. Si no ven. Di malam hari, mereka mencoba hasil ciptaan Robert itu. Namun, saat itu Vera masih kesakitan setelah serangan Zeka tempo hari. Vera teringat, jika dia sempat membeli krim pelicin di kota tadi siang. Setelah mencari, ternyata krim itu ada di dalam tas belanjaan, yang tertinggal di ruang kerja Robert. Saat Vera ke ruang kerja Robert, dia pun melihat kembali surat kabar yang berisikan foto dirinya sebelum Robert menghancurkan hidupnya. Amarahnya kembali memuncak, kemudian Vera mengambil pistol milik Robert. Vera pun kembali ke kamar, untuk membalaskan dendam atas semua kebohongan Robert selama ini. Vera menembak Robert saat itu juga. Voy a matarte. Suara tembakan itu terdengar oleh Marilia. Dia segera masuk ke kamar, sambil membawa senjata. Namun, Vera telah menunggu kedatangannya. Vera bersembunyi di bawah tempat tidur, dan kemudian menembak Marilia. Sekarang semuanya sudah berakhir. Vera mengambil beberapa pakaian, dan uang milik Robert. Akhirnya, dia bisa bebas sepenuhnya dari rumah itu. Keesokan paginya, dia mengunjungi toko ibunya. Dengan sosok Vera, dia bercerita secara detail tentang Vicente yang dirubah paksa menjadi seorang wanita. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.